Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur adalah salah satu cara manusia untuk melepas rasa lelahnya dari kesibukan rutinitas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya." Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Dari kutipan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah memfasilitasi kita semua. Yang pertama adalah Allah menciptakan malam, yaitu agar manusia bisa beristirahat, bisa tidur di malam hari dari lelahnya dan letihnya aktivitas di siang hari tentunya. Dan Allah juga menciptakan siang hari agar manusia bisa mencari karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjemput rizkinya. Namun sahabat yang dirahmati oleh Allah, meskipun tidur adalah salah satu cara untuk beristirahat, tetapi tidak boleh tidur pada waktu, yaitu pada 5 waktu ini, karena tidur di 5 waktu ini sangat dibenci Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dilarang tidur setelah sholat asar hingga menjelang maghrib. Tidur setelah sholat asar disebut aila, yang berasal dari kata illat, yang memiliki makna penyakit. Tidur setelah sholat asar dinamakan demikian karena tidur dalam rentan waktu tersebut dapat menyebabkan beberapa efek buruk pada kesehatan. Misalnya, dapat memicu stres, bahkan menyebabkan seseorang menjadi bingung atau bahkan gila. Nabi kita telah bersabda, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang tidur setelah sholat asar dan kehilangan akalnya, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Yang kedua, dilarang tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh disebut hailullah, yang berarti tidur yang menghalangi atau mencegah orang dari keberkahan hidup dan rezeki yang berkah. Nabi juga selalu mendoakan umatnya agar memperoleh keberkahan di waktu pagi. Namun tentu saja doa dari Nabi ini tidak akan diperoleh orang yang menghabiskan paginya dengan tidur. Beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam kitab Madarijus Salihin, Ibnu Qayyim menyatakan, salah satu hal yang sangat dibenci oleh orang-orang soleh adalah tidur setelah sholat subuh. Waktu tersebut ketika matahari terbit memiliki nilai yang sangat berharga. Pagi hari adalah awal dari hari dan menjadi kunci kesuksesannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan bahwa tidur setelah sholat subuh dapat membahayakan tubuh karena dapat melemahkan dan merusaknya. Larangan yang ketiga adalah tidur sebelum sholat isya. Tidur sebelum melaksanakan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci oleh Allah. Abu Barzah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa Nabi membenci tidur sebelum sholat isya dan menghabiskan waktu dengan percakapan dunia setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Meskipun sebagian ulama memperbolehkan tidur sebelum sholat isya hanya pada bulan Ramadan, namun mayoritas hadis-hadis Nabi melarang tidur sebelum sholat isya. Yang keempat adalah tidur setelah makan. Dalam agama Islam, ternyata terdapat larangan tidur setelah makan yang memiliki dampak buruk yang sebaiknya dihindari oleh umat muslim. Hal ini disebutkan dalam kitab Azkar karya Imam Nawawi yang mencantumkan sebuah hadis terkait larangan tidur setelah makan. Bab dalam kitab Azkar ini membahas mengenai etika dan doa terkait makan dan minum.
serta berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari di dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah, dijelaskan tentang tindakan yang sebaiknya dilakukan setelah makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, leburkan makanan kalian dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sholat, dan janganlah kalian tidur terus setelah makan, akibatnya membuat hati kalian jadi keras. Hadis riwayat Imam Ibnu Sunni. Yang kelima, tidur seharian penuh. Tidur memang merupakan cara yang efektif untuk mengembalikan energi yang hilang setelah beraktivitas seharian. Namun, penting bagi kita untuk tidur dengan secukupnya. Tidur yang berlebihan atau tidur sepanjang hari penuh sebaiknya dihindari. Dalam Islam, tidur secara berkelanjutan sepanjang hari sangatlah dilarang, karena dapat membuat seseorang lalai terhadap kewajibannya. Hal ini dapat mengakibatkan pengabaian terhadap pekerjaan, belajar, mencari ilmu, bahkan meninggalkan ibadah. Menurut ajaran Islam, tidur yang berlebihan termasuk dalam kategori makruh. Tidur yang berlebihan dapat menyebabkan hati menjadi mati, mendorong timbulnya sifat malas, dan bahkan dapat mengganggu kesehatan tubuh seseorang. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 5 larangan waktu tidur yang dilarang dalam agama. Bahkan Allah dan Rasul melarangnya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.